Oke guys, balik lagi sama gue Hans dan ini teman gue Andre, Andre. Kali ini gue berkesempatan buat mengunjungi Wihara Dharma Bakti yang ada di Glodok. Jakarta Barat. Iya, waktu itu gue secara spontan sih ngajakin Andre buat coba Ngunjungin. yang ngunjungi Vihara itu karena gue dari awal gue belum pernah namanya ke Vihara. Karena menurut gue sih itu kayak unik aja ya. Mungkin karena budaya perayaan Chinese gue jadi tertarik aja gitu sambil gue suka-suka motret iseng aja sih, bukan buat kebutuhan khusus, buat kepuasan pribadi aja sih. Sekalian juga untuk mencari tahu gimana sih perayaan Imlek di era pandemi ini. Pasti kan ada Nah yang itu beda dari ya, tahun-tahun benar sebelumnya benar ya. benar. Jadi kita berdua ini mengunjungi vihara tersebut untuk gimana sih protokol kesehatannya buat nerapinnya ketika lagi ibadah gitu ya kan. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita lihat videonya guys. Nah, jadi pas ketika kita mau sampai itu udah banyak kayak masuk ke area Chinatown itu udah banyak kayak dupa-dupa di sepanjang jalan, ada juga aksesoris-aksesoris pendukung perayaan Imlek Yang kayak. bikin ngebuat jadi lebih meriah. Nah, iya di sepanjang jalan tuh banyak banget deh pokoknya deh. Kayak mulai dari mainan naga-nagaan, gue nggak tahu sih namanya apa Namanya gue. apa nggak tahu. Iya gue tapi kayak gue ngeliat itu kayak mainan naga-nagaan, terus ada juga apa sih liontin yang digantung-gantung itu pokoknya bagus-bagus banget deh. Semuanya pokoknya serba merah deh pokoknya. Serba merah. Nah, jadi awal ketika kita sampai di Vihara Dharma Bakti itu, pengunjungnya sih nggak terlalu rame banget sih ya. Cuman ada beberapa kayak ngemis di pinggir-pinggir jalannya, terus banyak juga anggota-anggota keamanan ya. Iya, Ada Linmas, dari ada Linmas. Satpol PP, ada TNI Polri juga ada. Dan dari apa pengunjungnya emang nggak terlalu rame. Terus kita waktu itu pas baru sampai tuh kita masuknya lewat pintu samping. Pintu samping. Waktu itu kita lewat pintu samping Jadi diarahin. Jadi tuh kayak ruang tunggu gitu ya? Iya kayak tempat nunggu gitu karena buat masuknya itu nggak bisa langsung masuk sebebasnya gitu aja, ada peraturannya
ada kuota dan Iya, batasan kalau nggak salah ya. itu kemarin kita dapat info itu 50 orang. Ya. Jadi bahkan umat yang mau sembahyang juga kalau emang di dalam masih belum bisa nampung lagi itu suruh tunggu dulu. Ada di area ruang tunggu gitu yang disediakan. Jadi nggak bisa langsung masuk aja gitu. Nggak semua ada penerapannya. Pertama kali gua sama Andre itu sampai di ruang tunggunya gitu, kayak di tempat tunggu bangku-bangku banyak itu, gue di situ duduk, dan gue kayak gimana ya, gue suka aja gitu sama bau-bau aroma dupa gitu ya. Aroma dupanya kayaknya relax aja gitu. Khas banget gitu. Kalau lu gitu? Ya kayak aromanya tuh kayak khas banget gitu loh. Gue juga gak bisa mendeskripsikannya, kayak tapi kayak enak aja gitu kalau dicium. Gue di situ nunggu sambil foto-foto sambil keliling juga sih. Keliling-keliling itu cukup lama sih karena kayak betah aja gitu. Betah. Kayak asik aja ya, dan tapi gue tetap di situ, gue nggak ngeganggu orang yang mau sembahyang. Gue di belakang duduk sambil nggak ngobrol juga sih, kayak cuma bisik-bisik doang. Dan kita juga ngelihat kayak suatu ruangan yang kayak ada kebakar-bakar gitu ya. Nah ya itu gue kurang paham sih, tapi kalau gue lihat sih dari kayak fondasi itu kayak gosong sih, kayak habis bekas kebakaran gitu ya. Dan itu ditutup pintu gitu ya. Iya, gue sempat moto sih itu sih, nanti kita tunjukin ya. Ketika kita berdua udah puas di dalam, jadi pas kita keluar itu udah lebih rame lah dari sebelumnya gitu. Dari pertama kali kita sebelum masuk. Mungkin karena kita waktu pas mau masuk itu belum siang-siang banget kali ya, kita masih ngelihat banyak anak-anak di situ, jadi banyak anak-anak, terus banyak juga yang baru-baru datang, umat yang mau beribadahnya juga. Banyak bocah-bocah pokoknya ada yang mau mengharapkan imbalan angpau gitu. Di situ juga pedagang-pedagang juga makin banyak. Macam-macam, ada yang pedagang untuk mendukung keperluan ibadah, ada yang mungkin sekedar kayak merchandise lah atau cemilan banyak, kayak gitu. Mainan-mainan gitu ada. Nah, jadi selain anak-anak yang ramai juga di pinggir jalan di area Vihara Dharma Bakti itu juga banyak yang orang-orang yang mengharapkan angpau gitu ya. Iya benar. Dari masyarakat awam juga. Masyarakat setempat gitu. Entah itu dari jauh, entah dari masyarakat sekitar, nggak tahu lah pokoknya. Kayak banyak itu berdatangan di situ berjejer nunggu. Nah, yang nggak biasa ini yang bikin gue sama Hans ini kesel tuh. Gue kaget baru pertama kali ke situ, terus gue dapet first impression yang kurang enak dari masyarakat awamnya. Justru yang dari orang yang berada ibadah, kayak gue masuk ke ruang tunggunya, gue moto-motoin ini itu, dia tuh nggak ngerasa terganggu sama sekali. Justru dari orang-orang awamnya, gue malah kayak, ya pokoknya Andre bisa ceritain lah. Jadi di sana kan banyak kayak media atau jurnalis yang liput lah ya acara tersebut. Jadi banyak yang justru yang diintimidasi adalah jurnalis sama media itu sama para pengharap angpau ini nih, bisa kita sebut apa ini? Ya pokoknya
orang itulah. Ya orang itu loh yang ngarepin angpau. Masalahnya diintimidasi kita. Jadi suatu ketika gue ngambil gambar, dia ngoceh-ngoceh. Kurang lebih dia ngomong begini, gue dari pagi gak dapet duit nih, ngomong begitu. Lu ngapain lu moto-moto kagak ngasih gue duit gitu. Lu mending pulang aja sono lo. Sampai maki-maki gue sama jurnalis-jurnalis yang lain gitu loh. Parah banget sih menurut gue. Kayak lu kalau moto-moto nggak ngasih duit mendingan gak usah moto-moto deh lu. Gue situ kaget karena gue emang tujuan gue pengen tahu aja gitu di Vihara. Soalnya itu juga first impression gue. Pertama kali gue situ gue pengen, ternyata asik ya di sini. Asik juga, nggak taunya ada walaupun bukan perayaan gue ngerasa kayak seru aja gitu. Ya pengen tahu aja lah. Pengen tahu budaya juga. lain juga. Cuman yang ini menurut gue agak mengganggu sih, maksudnya. Iya. Lo kalau mengharapkan sesuatu ya jangan begitulah. Biasanya orang kayak gitu meminta belas kasihan, tapi dia sendiri kayak nggak tahu diri sih. Iya, benar. Masalahnya nggak satu dua orang, banyak banget yang kayak gitu dengan sifat yang kurang apa ya, kurang enak lah buat kita gitu. Ya sekarang kalau orang mungkin kalau dia cuma minta sopan kita masih mau ngasih ya, cuma kayak dia minta kayak gitu terus marah-marah bahkan sampai nadanya ya kencang, mungkin kalau orang yang notice dia bakal tahu kalau dia itu marahnya ke kita. Cuma mungkin karena di situ kondisi rame juga, orang nggak terlalu notice kalau yang itu kita juga berusaha buat nggak notice dia, tapi dia sampai seteriak itu nunjuk sampai kayak berharap. Gue yang tadinya pengen ya udahlah biar ibu ini nggak ngomong, udah kasih aja karena gue disitu mau ada recehan, jadi gue nggak mau ngasih karena dia benar-benar sampai kayak begitu, kurang etis lah. Iya. Bisa minta tapi dengan nada yang begitu, sifat yang begitu, aduh kurang banget ya. Iya pokoknya gue sih bukan ngejelekin, tapi emang fakta di lapangannya kayak gitu. Gue mendapat perlakuan kayak gitu. Ya mungkin nggak kita doang yang ngerasain, mungkin media lain gitu. Tahu sih. Mahasiswa lain juga ngerasain hal yang sama dengan kita ini gitu. Iya. Oke, mungkin segitu aja yang gue bisa dapat dari situ, karena jujur gue nggak selama kayak sampai 3 jam 4 jam bahkan 5 jam gue di tempat itu. Gue harus pulang karena gue punya kegiatan lain. Jadi segitu aja sih perjalanan gue sama Andre buat explore. Yang penting kita bisa ngerasain sedikit lah ya, pengalaman kita untuk ngunjungin sebuah vihara untuk melihat bagaimana proses ibadahnya gitu. Gue sih berharap mungkin kalau dari gue sendiri ya, gue berharap mungkin kedepannya lebih pandemi cepat kelar, lebih meriah lagi lah. Mungkin emang sih gue nggak tahu yang dulu meriahnya kayak apa, tapi gue tahu pasti bakal setiap tahun bakal lebih meriah lagi sih. Ya, kalau dari lo? Ya semoga sih pandemi ini cepat kelar biar perayaan semua umat beragama di Indonesia bisa lebih meriah dan lebih lancar lah ya, pokoknya semua umat beragama di Indonesia. Oke, segitu aja. Gua Andre dan ini kawan gua Hans. Dan sekian. Gue pamit.